إناراتنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وقربته وتلميذه وشيخنا قد أنجينا سيدنا محمد سيدنا محمد رفاعي خصوصا إلى الشيخ مؤلف هذا الكتاب سيد زين الدين المالباري وشيخه شيخ ابن حجر الهيثمي شيخ أبي زكريا الأنصاري وشيخه شيخ ابن حجر العسقلاني rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wal jami'il masyayikh ma yakasum salafin ka asalkan faqayat al-fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niat lagi ngaji kitab Fathul Mu'in dari awal ya. Kitab Fathul Mu'in dari awal. Kemarin sebenarnya kita sudah pernah mulai kitab Fathul Qorib. Cuma ada yang usul karena pembahasannya kurang rinci ya, kurang panjang. Jadi beralih ke Fathul Mu'in ya. Ya mungkin nanti di lain waktu kalau ada waktu mungkin bisa lanjut lagi Fathul Qoribnya. Kalau punya tambahan waktu, kita mulai lagi Fathul Mu'in dari awal. Ya, harapannya kita dapat manfaat dan berkah dari pengarang dari kitab ini, ya ini kayak Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hugdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma sakhir lana al kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al kutuba kullaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita baca muqaddimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, adapun ini ialah muqaddimah, pendahuluan. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, adapun segala puji lillah ialah bagi Allah Al-Fattahi yang Maha Membuka, Al-Jawadi lagi Maha Dermawan. Jawad ya, tanpa tasdid. Kalau kita ikut kaidah yang di Syarah Fathul Jawad ya, itu penjelasannya Jawad itu tanpa tasdid. Yang Maha Dermawan. Segala puji bagi Allah yang membuka lagi Maha Dermawan. Al-Mu'ini, yang Maha membantu. Al-Mu'ini, yang membantu alat tafakuhi, untuk memperdalam fiddini, di dalam agama. Membantu kepada siapa? Man, kepada orang. Ikhtaro, yang memilih kepada man. Ikhtaro, yang memilih siapa? Allahu, kepada man. Minal ibadi, dari hamba-hambanya. Jadi segala puji, katanya pengarang, segala puji bagi Allah yang Maha Membuka lagi Maha Dermawan, yang membantu orang untuk bertafakuh fiddin. Dan orang yang bertafakuh fiddin itu adalah orang yang dipilih oleh Allah itu ya. Jadi nggak semua orang itu memiliki kecenderungan, tidak memiliki keinginan untuk bertafakuh fiddin, memperdalam ilmu agama. Hanya orang-orang yang dipilih saja yang memiliki keinginan untuk memperdalam ilmu agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Itu kan ada hadis Nabi seperti itu. Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki, dipilih untuk menjadi orang baik, maka orang itu akan diberi keinginan untuk bertafakuh fiddin, memperdalam ilmu agama. Dan oleh karena itu, bagi kita yang memiliki keinginan untuk memperdalam ilmu agama, itu perlu disyukuri. Berarti kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang baik ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Wa asyhadu, dan bersaksi siapa aku, alla ilaha, kepada tidak ada ilaha, adapun Allah ialah maujud,
Ilaha itu isimnya la linafil jinsi. Tidak ada Tuhan ialah maujud illallahu kecuali Allah. Kecuali Allah. Syahadatan dengan persaksian. Ini jadi maf'ul mutlak dari asyhadu. Syahadatan dengan suatu persaksian tadkhulu yang bisa yang memasukkan apa syahadah, memasukkan apa syahadah kepada kita, memasukkan darul khuludi ke rumah abadi. Yang dimaksud dengan rumah abadi adalah surga. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dengan persaksian yang bisa menyampaikan kita untuk sampai di rumah surga. Wa asyhadu dan bersaksi siapa aku anna sayyidana kepada sesungguhnya adapun junjungan kita Muhammad dan yakni Nabi Muhammad abduhu ialah hambanya Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah sahibul maqamil mahmudin yang memiliki makom, yang memiliki derajat al-mahmudi yang terpuji, memiliki derajat yang terpuji. Sallallahu semoga mencurahkan rahmat Allahu siapa Allah alaihi kepada Nabi Muhammad wa ala alihi dan juga keluarga Nabi Muhammad wa ashabi dan para sahabatnya Nabi al-amjadi yang mulia. Al-amjadi yang mulia. Salatan wa salaman dengan keselamatan, wasalaman dengan rahmat, wasalaman dan keselamatan, afuzu yang bisa memperoleh afuzu yang akan memperoleh bihima dengan keduanya, yaitu memperoleh siapa aku. Ini failnya afuzu ya. Afuzu itu kan fi'il mudhari'. Faza yafuzu gitu. Ditasrif ke bawah nanti ketemu di afuzu. Yang memperoleh siapa aku bihima dengan sholawat dan salam yaumal ma'adi di hari kembali, artinya di hari kiamat. Aku bersolawat dan menghaturkan salam untuk Nabi Muhammad yang semoga aku nanti juga memperoleh rahmat dan salam di hari kiamat. Gitu. Wa ba'du dan setelah itu. Afuzu dimaknai memperoleh kebahagiaan. Faza yafuzu. Masa harus bahagia? Faza yafuzu. Coba cek ya. Ya, terima kasih yang sudah mengoreksi. Berarti perhatian. Tapi kalau di kamus saya itu faza yafuzu itu bisa diartikan memperoleh ya. Bisa diartikan berhasil. Kalau tadi memperoleh kebahagiaan ya nggak apa-apa juga ya, termasuk sukses kan. Itu maknanya. Kalau saya ngartikan tadi, aku memperoleh bihima kepada keduanya, yaitu salawat dan salam yaumal ma'adi di hari kiamat. Logat Jawanya Kang. Ya, saya artikan Indonesia saja karena biasanya ada yang dari Malaysia, ada yang dari luar pulau Jawa. Itu makanya biar netral bisa difahami sama-sama. Kalau logat Jawa kan sudah biasa ngajinya kita di pesantren kan pakai Jawa ya. Ini untuk memudahkan maknai aja ya. Jebolan pondok mana Kang? Dari Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo Situbondo. Selamat bergabung. Kita lanjut lagi ya. Ini masih pembukaan ini. Ya mungkin masalahnya cuma di nahwu shorof ya. Kalau fikih kan masih belum masuk nih. Wa ba'du dan setelah itu. Fahadhihi maka adapun ini syarhun mufidun ala kitabi al-musamma biquratil aini bimuhimmatid dini. Fahadhihi maka adapun ini syarhun ialah suatu penjelasan mufidun yang berfaidah ala kitabi atas kitabku sendiri al-musamma yang diberi nama biquratil aini bimuhimmatid din. Namanya Qurratul Ain ya. Menjelaskan tentang penting-pentingnya ilmu agama, penting-pentingnya agama. Jadi Fathul Mu'in itu masih satu penulis dengan kitab matangnya, yaitu kitab Qurratul Ain, sama-sama Syekh Zainuddin Al-Malibari itu ya. Beliau bikin matan
karena susah dipahami sama muridnya, dibikin syarah sendiri gitu. Sama dengan kayak guru dari gurunya, yaitu Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansori. Beliau tuh juga sering nulis kitab matan dan disyarahi sendiri gitu ya. Contohnya kayak Lubul Usul disyarahi sendiri jadi Ghayatul Usul. Ya, kayak Fathul Wahhab itu juga syarah dari kitab beliau sendiri gitu ya. Jadi seperti itu sudah lumrah ya. Ya, syarah ini fungsinya untuk apa? Yubayyinul murada, untuk menjelaskan al-murada kepada yang dikehendaki isi dari kitabnya. Wa yutammimu, dan menyempurnakan apa penjelasan syarah ini, al-mufada, kepada faidah-faidahnya, sesuatu yang diambil faidah, menyempurnakan faidahnya. Wa yusilul maqasida, atau biasanya tahsil ya, wa yuhasilu, dan bisa menghasilkan apa syarah ini, membuat kita berhasil al maqasida, kepada tujuan-tujuan dari kitab. Wa yubrizul fawaida, dan menampakkan al fawaida, kepada faidah-faidah dari kitab Qurratul Ain. Wasamma itu, dan menamai siapa aku kepada kitab syarah ini bi Fathil Mu'ini, dengan nama Fathil Mu'in. Fathil Mu'in bi syarhi Qurratil Aini, untuk menjelaskan dengan mensyarahi kitab Qurratul Ain bi Muhimmatid Din, yang berisi tentang penting-pentingnya ilmu agama. Jadi kitab syarah ini oleh penulis diberi nama dengan kitab Fathul Mu'in ya. Wa ana as'alullahal karima al-mannana ayya'ummal intifa'u bihi lil khassati wal 'ammati minal ikhwani. Wa ana, adapun aku, as'alu ialah memohon, siapa aku? Memohon Allah, kepada Allah al-karima, yang maha mulia, yang maha dermawan, al-mannana, yang maha memberi karunia. Aku meminta kepada Allah untuk apa? Ayya'umma, ini jadi maf'ulnya ya. Ayya'umma, kepada umum, merata al-intifa'u, apa manfaat bihi, dengan adanya kitab ini. Merata manfaat ini untuk siapa? Lil khassati, baik kalangan khusus, wal ammati, dan kalangan orang awam, minal ikhwani, dari saudara-saudaraku. Ya, aku memohon kepada Allah agar kitab ini bukan hanya manfaat kepada orang khusus saja, bukan hanya para akademisi saja, tapi juga untuk orang awam. Ya, untuk orang awam juga gitu ya. Kenapa cocok juga untuk orang awam? Karena di dalam kitab ini juga membahas tentang masalah-masalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat ya, di dalam Fathul ya. Fathul Mu'in itu karakternya seperti itu ya. Banyak masalah-masalah yang memang sering terjadi di masyarakat. Nah, itu harapan yang pertama seperti itu, supaya bisa diambil manfaat oleh kalangan awam dan kalangan khusus. Harapannya kedua, ini maf'ul keduanya, bukan maf'ul kedua ya, maf'ul, atofnya kepada maf'ul yang pertama tadi. Wa ayyus kinani, sakana yaskunani ya, pakai anu aja ya, pakai mujarrad saja. Tiap malam ini Kang ngaji kitabnya, insyaallah. Selama tidak ada kesibukan, insyaallah diusahakan tiap malam. Ya, menempatkan ya. Wa ayyuskunani, dan semoga menempatkan siapa Allah nih kepadaku bihi, dengan adanya kitab ini, al-firdausa, di surga firdaus, fi daril amani, di dalam rumah aman. Sampai hatam ya kan gitu. Insyaallah ingin hatam. Innahu, sesungguhnya Allah, akramu karimin wa arhamu rahimin, ialah zat yang paling dermawan dari orang-orang yang, ya, dermawannya orang dermawan, dan paling menyayanginya orang-orang yang menyayangi, orang yang menyayangi. Akramu karimin wa arhamu rahimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Jadi kalau muqaddimah ini memang tabarukan ya. Kenapa kok kita perlu baca muqaddimah dulu, gak langsung baca isinya? Karena bisa dikatakan muqaddimah itu adalah jalan futuh untuk mempelajari isi.
Kalau kita baca muqaddimah, insya Allah baca isinya itu lebih gampang. Tapi kalau kita langsung baca isinya, seakan-akan itu kita nggak lewat pintunya, jadi susah untuk memahami. Dan itu saya rasakan sendiri ketika dulu ngaji di pondok itu ya. Jadi kalau langsung baca tengah-tengah, langsung baca kitabul awal itu biasanya susah paham. Tapi kalau dari awal dibaca, itu insya Allah mempermudah pemahaman berikutnya. Iya, rasanya futuh saja itu ya. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Ai artinya ini bi itu ta'aluknya kemana? Ai u'allifu, mengarang siapa aku dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi bi itu ta'aluknya kepada lafaz u'allifu, aku mengarang dengan nama Allah. Wal ismu adapun lafaz isim, yaitu lafaz bismi, isim itu mushtaqun ialah dibentuk minas sumui diambil dari lafaz as-sumu. Wa huwa adapun lafaz sumu al-uluwu ialah bermakna tinggi. Jadi ismun itu diambil dari kata as-sumu. As-sumu itu maknanya apa? Tinggi. Sesuatu yang tinggi. Ya, sifat tinggi. Itu menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari. La minal wasmi tidak diambil dari kata wasm, bahwa adapun al-wasmu al-alamatu ialah tanda. Nah, jadi isim itu diambil dari lafaz as-sumu yang maknanya tinggi, bukan lafaz al-wasmu yang maknanya tanda. Memang secara bahasa itu ada dua kemungkinan al-ismu itu ya. Bisa diambil dari kata as-sumu, bisa diambil dari kata al-wasmu itu. Hurufnya kurang besar ya. Ya, saya dekatkan. Ya, mungkin gini ya. Ya, mungkin gini. Kalau gini tapi nggak penuh, nggak apa-apa ya. Wallahu sementara adapun Allah, ini membahas tentang lafaz bismillahi. Wallahu sementara adapun lafaz Allah, alamun ialah suatu nama, lidzatil wajibil wujudi untuk zat yang al-wajibi yang pasti, al-wujudi adanya. Al-wajibil wujudi. Al-wujudi ini jadi apa kedudukannya? Ada yang tahu? Ada yang punya opsi bacaan juga mungkin? Al-wujudi jadi apa? Mungkin ditulis kolom komentar. Kita bahas nanti kalau sudah baca agak di sini. Kalau punya jawaban ditulis di kolom komentar. Kita bahas nanti. Wa asluhu adapun lafadznya Allah, adapun asal dari lafadz Allah, ilahun ialah lafadz ilah. Jadi Allah itu diambil dari kata lafadz ilahun. Wa adapun ilah itu apa? Ismun jinsin ialah isim jenis, likulli ma'budin untuk setiap sesuatu yang disembah. Likulli ma'budin untuk seluruh sesuatu yang disembah. Nah, ilah itu maknanya Tuhan. Segala sesuatu yang disembah itu namanya ilahun. Berhala namanya ilah itu ya. Terus Tuhannya orang Kristen itu namanya ilah itu. Nah, tetapi ketika summa urifa bil al, kemudian dima'rifatkan apa lafaz ilahun bi al dengan lafaz al, menjadi Allah nanti. Al ilah gitu ya, al ilah. Wa hudifat dan dibuang al hamzatu apa hamzahnya. Hamzah yang mana? Hamzah yang ada di lafaz ilah ini dibuang menjadi Allah gitu ya. Tsumma stu'mila kemudian digunakan apa lafaz Allah? Digunakan untuk apa? Fil ma'budi untuk menunjuk sesuatu yang disembah. Udile ya. Santai berarti ya. Fil ma'budi untuk sesuatu yang disembah. Bihakin dengan benar. Sesuatu yang disembah dengan kebenaran. Nah, asalnya Allah itu diambil dari kata ilahun. Nah, ilahun kemudian ditambahi al-ta'rif, hamzahnya dibuang menjadi Allah. Yang asalnya maknanya Tuhan secara umum kemudian dikhususkan untuk Tuhan yang memang berhak untuk disembah. Itu namanya Allah itu ya. Oh, ini sudah ada beberapa jawaban ini. Ada yang bilang naat. Fa'il aja Kang, naat mungkin ya.
Jadi al-wajibil wujud ini, al-wujudi, kalau dibaca al-wujudi, ini namanya menjadi mudhof ilaih ya, menjadi mudhof ilaih dari al-wajib. Kok bisa menjadi mudhof ilaih? Padahal di sini ada alnya. Ya, ini karena tergolong sebagai idhofah ghairu mahdhoh. Idhofah itu kan ada dua macam. Ada idhofah mahdhoh, ada idhofah ghairu mahdhoh. Kalau mudhofnya terdiri dari isim sifat, ini isim fa'il, isim sifat kan, maka tergolong sebagai idhofah ghairu mahdhoh. Tapi kalau bukan isim sifat maka mahdhoh. Untuk yang ghairu mahdhoh, ini kekhususannya ya, dia boleh ada alnya selama mudhof ilaihnya beral. Kalau di Alfiyah ingat wa waslu al bidil mudhofi muhtafar in husilat bithani kal ja'di sya'ar gitu ya. Jadi bisa dibaca al-wajibil wujudi, bisa dibaca al-wajibil wujudu. Kalau wujudi jadi mudhof ilaih, kalau al-wujudu itu asalnya menjadi fa'il dari al-wajib. Yang wajib apa keberadaannya, yang pasti apa keberadaannya. Jadi begitu ya. Bisa difahami? Ya, bisa difahami ya. Jadi ada dua pilihan bacaan, bisa al-wujudi, bisa al-wujudu. Al-wajibi jadi apa? Kalau al-wajibi menjadi sifat dari ad-dzat gitu ya. Bagi zat yang pasti. Jadi naat atau sifat dari ad-dzat gitu ya. Begitu ya. Itu faidah nahwunya. Oke, kita lanjut. Wa huwa al-ismul a'dzam ya. Allah, ini membahas tentang lafaz Allah masih. Wa huwa itu fa'ilnya, terus fi'ilnya mana? Oh ya, dari mana Ustaz? Al-wujudu itu menjadi fa'il dari isim yang beramal seperti fi'ilnya. Apa isim yang yang beramal seperti fi'ilnya? Yaitu lafaz al-wajibi. Al-wajibi ini kan sifat ini. Sifat ini beramal seperti fi'ilnya. Posisinya sama dengan fi'ilnya. Beramal punya fa'il gitu ya. Itu fa'ilnya, terus fi'ilnya mana itu ya. Terus dari mana? Dari mana Ustaz? Ini saya ini dari mana? Aslinya dari Jember. Al-wujudu tadi apa nahwunya? Al-wujudu jadi fa'il ya. Jadi fa'il dari lafaz al-wajibi. Pengen kita ngaji di rumah Ustaz. Oh iya, monggo. Saya ada di Jenggawah. Boleh chat pribadi kalau memang pingin main-main ke sini, pingin ngaji di sini, bahkan kalau pingin menetap di sini pun juga gak apa-apa itu. Ada asramanya itu. Insyaallah. Isim fa'il jadi bermakna ya isim fa'il tapi beramal seperti fi'ilnya. Lanjut ya. Ya nggak apa-apa. Ini masih muqaddimah, jadi kita bahas nahwunya nggak apa-apa dikit-dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Wa huwa adapun Allah al-ismul a'dhamu ialah nama al-a'dhamu yang agung indal aktsari menurut mayoritas ulama. Walam yusamma dan tidak diberi nama bihi dengan lafaz Allah, tidak diberi nama dengan nama Allah ghairuhu siapa selain Allah. Yang diberi nama Allah itu cuma Tuhan saja. Selain Allah nggak ada yang diberi nama Allah. Walau ta'anutan sekalipun ada apa penamaan itu, ta'anutan hanya sebatas ta'anut. Ta'anut itu lebih biasanya dimaknai ngeyel atau menentang. Sekalipun dalam rangka menentang Tuhan, nggak ada orang yang berani menamakan dirinya sebagai Allah gitu ya. Oke, kita lanjut. War-Rahmanur Rahimu, adapun lafaz Ar-Rahman dan lafaz Ar-Rahim sifatani ialah dua sifat. Keduanya ini adalah sifat, sifatani ialah sifat keduanya, bunyata yang dibentuk apa kedua sifat ini lil mubalaghati untuk menunjukkan makna mubalaghah, mempersangat, memaksimalkan makna itu ya. Jadi bukan hanya yang mengasihi atau menyayangi, tetapi yang sangat mengasihi dan sangat menyayangi. Itulah faedah dari mubalaghah ya. Mubalaghah minar rahimi dari lafaz ar-rahim.
Apakah ngajinya sampai hatam Ustaz? Insya Allah diusahakan sampai hatam. Punya cita-cita sampai hatam. Tapi kan kita namanya ikhtiar ya, nggak tahu umur sampai kapan juga. Punya kesempatan apa enggak. Ya kita mengusahakan hatam. Warahmanu, adapun lafaz ar-Rahmanu, ablagu ialah lebih sangat minar rahimi daripada lafaz ar-Rahim. Jadi lafaz ar-Rahman itu memiliki makna yang lebih maksimal, lebih luas daripada lafaz ar-Rahim. Jadi cakupan kasih sayang, ya cakupan kasih sayang dari lafaz ar-Rahman itu lebih luas daripada lafaz ar-Rahim. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Kok bisa berbeda maknanya? Li'anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Li'anna ziyadatal bina'i, karena tambahan, ya karena lebihnya susunan lafaz, ya susunan lafaz, tadullu ialah menunjukkan ala ziyadatil makna, atas lebihnya isi dari makna. Kita bisa tahu bahwa ar-Rahman dengan ar-Rahim itu kan hurufnya lebih banyak ar-Rahman gitu ya. Lafaz ar-Rahman itu lebih banyak hurufnya daripada ar-Rahim. Ar-Rahman itu secara tulisan memang kelihatan 4, tapi kan panjang nih ar-Rahman itu ya. Ar-Rahman itu kan 5, ar-Rahim 4 itu. Yang ada 5 huruf ini karena memiliki huruf yang lebih banyak, maka dia juga memiliki makna yang lebih kuat itu ya. Wali qaulihim, dan alasan yang kedua karena ada ucapan dari orang Arab, Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Jadi Rahman itu mencakup kepada dunia dan akhirat, yang mengasihi di dunia dan di akhirat, sedangkan Ar-Rahim itu hanya di akhirat saja gitu ya. Pakai kitab I'anatul Talibin bisa, bisa. Tapi ini masih muqaddimah. Nanti insya Allah kalau sudah masuk di pembahasan fikihnya, kita pakai I'anatul Talibin juga. Sudah ada kok I'anatul, ini. Tinggal dibuka saja sebenarnya. Cuma karena kita masih bahas tentang muqaddimah, kita cukupkan pakai kitab ini saja ya. Ar-Rahman itu asalnya apa? Saya Pak Muin nggak punya. Ya ini masih awal-awal, bisa dibuka lah. Kalau I'anatul Talibin masih awal-awal. Asalnya Ar-Rahman itu diambil dari kata lafaz rahimah itu. Ya, sama-sama 3 huruf rahimah. Cuma kemudian beda wazannya. Kalau yang pertama ikut Rahman itu wazannya apa? Fa'lan. Kalau Rahim ikut wazan fa'ilun. Itu sama-sama siwat mubalaghah. Tadullu apa tadi Ustaz? Tadullu itu artinya menunjukkan. Menunjukkan apa? Ziyadah ala ziyadatil makna. Lalu mana datangnya alif pada ma'anya? Ma'anya Ar-Rahman ini memang ziyadah alif nun ya. Tambahan memang. Ar-Rahman itu memang tambahan alif nun. Untuk menyesuaikan siwat mubalaghahnya gitu ya. Jadi siwat mubalaghahnya itu bisa ikut wazan fa'lan, ikut wazan fa'ilun itu ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Kalau punya pertanyaan gak apa-apa ditulis, nanti insya Allah saya komentari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah. Alladzi Allah hada, yang menunjukkan siapa alladzina kepada kita. Aidallah artinya menunjukkan kepada kita, lihada ta'lifi kepada karangan ini. Kepada ini karangan. Wama kunna sementara tidak ada. Kunna ada siapa kita. Sementara tidak kunna ada, tidak ada siapa kita. Lanah tadia ialah sungguh-sungguh mendapatkan petunjuk siapa kita. Laula an hadanallahu, seandainya tidak memberi petunjuk kepada kita Allahu siapa Allah. Kepada kita Allahu siapa Allah. Ya begitu ya.
Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kita, yang seandainya Allah tidak memberi petunjuk, niscaya kita tidak akan mendapat petunjuk. Nah, petunjuk di dalam konteks ini adalah karangan ini, isi karangan ini itu kan petunjuk dari Allah. Seandainya pengarang, katanya beliau ya, seandainya pengarang Syekh Zainuddin Al-Malibari tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, niscaya beliau tidak bisa mengarang karangan ini. Makanya beliau memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kami sehingga bisa mengarang kitab ini. Ini bacanya bukan linah tadi, wa ma kunna lanah tadi. Tidaklah lanah tadi. Kalau li dibaca, oh iya ya. Linah tadia. Oh iya, dibaca linah tadia ya. Wa ma kunna linah tadia laula an hadanallah. Linya berarti lim. Oh ya, Al-Qur'an. Ya, saya cek ya. Mohon maaf. Saya ragu-ragu antara itu apakah lamnya lam, ya itu apakah lamnya lam jer, lam kai, apakah lamnya itu adalah lam wama kun. Saya cek di surat Al-A'raf ya, ayat 100. Oh ya, linah tadia ya. Terima kasih banyak sudah diingatkan. Berarti lamnya adalah lam jer ya. Surat. Wa qul alhamdulillahilladzi wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Linahtadiya berarti lamnya itu adalah lam kai ya, lam kai berarti bukan lanah tadian. Terima kasih linah tadian sudah diingatkan. Tadi bisa jadi ada yang iya, bukan lam apa bedanya lam kai dengan lam jer? Ya mungkin perlu buka lagi ya kitab Jurumiyahnya biar ingat. Lam kai itu sama dengan lam huruf jer. Kenapa? Karena kainya itu adalah lam itu bermakna sama itu. Sama-sama karena atau agar. Bisa dicek lagi itu lamnya lam huruf jer meskipun masuk pada kalimat fiil. Di situ nakdir huruf masdariyah sehingga dia diiropi nasab gitu ya. Kalau yang lam juhud biasanya didahului oleh nafinya kana. Kalau di sini sebenarnya memang makuna itu memang negasi ya. Ya, makuna itu memang negasi, negatif, nafi. Tetapi kalau di Al-Quran tadi kita lihat linah tadia itu ya. Mungkin saya tadi agak bimbang apakah ini adalah lam juhud atau lam kai ya, lam kai atau lam jer istilahnya. Bisa dibuka lagi kalau yang bilang lam kai bukan lam huruf jer. Bisa dimutalaah. Oke. Terima kasih Supri. Al-wajibil wujub tadi bisa jadi mudhof ilaih. Iya, bisa. Bisa jadi mudhof dan mudhof ilaih. Tapi idhofahnya termasuk idhofah yang ghairu mahdhuf.
Iya, terima kasih Letoy. Ini kan namanya mutolaah bersama. Ya, terima kasih. Ada karena dukhul bin nafi. Wa ma kunna. Iya. Ya, terima kasih yang sudah meluruskan niat. Karena niat adanya di hati, maka yang bisa yang merubah hati adalah hati saya. Ini kan cuma mutolaah ya. Saya niat mutolaah bersama. Ya, terima kasih. Kalau sudah diingatkan, bukan berarti ketika salah satu berhenti semua ya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdu adapun alhamdu wal wasfu, habis ini kita bahas lagi dah wa makunna. Kita baca dulu saja. Walhamdu adapun lafaz alhamdu wal wasfu ialah mensifati bil jamili dengan keindahan. Jadi yang dimaksud dengan alhamdu memuji itu isinya adalah mensifati dengan adanya keindahan. Wassalatu adapun sholawat, wa ya adapun sholawat minallahi dari Allah, ar-rahmatu ialah rahmat, al-makrunatu yang dibersamai bita'dimi dengan mengagungkan. Jadi sholawat itu kan ada 3 makna ya. Ada sholawat dari Allah, ada sholawat dari malaikat, dan ada sholawat dari manusia. Kalau sholawat dari Allah itu maksudnya adalah mencurahkan rahmat. Allah mencurahkan rahmat. Kalau sholawat dari malaikat itu adalah istighfar, sedangkan selawat dari manusia adalah doa ya. Ya, dalam lafaz ini yang dikehendaki adalah sholawat dari Allah ya. Wassolatu adapun semoga rahmat, adapun semoga adapun rahmat, wa ya adapun sholawat minallahi dari Allah, rahmat maknunatu bita'dim, rahmat yang dibersamai dengan keagungan, wassalamu ay taslimu, dan adapun keselamatan ay taslim min kulli afatin wa naqsin, artinya selamat min kulli afatin dari segala bencana, wa naqsin dan kekurangan. Semoga salawat dan salam ala sayyidina ialah tetap atas junjungan kita Muhammadin, yakni Nabi Muhammad, Rasulillahi yang menjadi utusan Allah. Lika fatith thaqalaini, menjadi utusan lika fatith thaqalaini kepada seluruh thaqalain. Yang dimaksud dengan thaqalain itu siapa? Al jinni wal insi, yakni jin dan manusia. Ijma'an berdasarkan ijma'. Wakada, dan ialah demikian pula termasuk thaqalain al malaikatu adapun malaikat, alama qala atas pendapat, berdasarkan pendapat qala yang mengatakan hu kepada majam'un muhakkikuna, siapa segolongan ulama muhakkik. Jadi untuk memaknai thaqalain sebagai jin dan manusia itu sudah ijma'. Seluruh ulama sepakat bahwa jin dan manusia masuk di dalam cakupan thaqalain. Tapi untuk malaikat itu ya. Ya untuk bukan ya. Ini yang ijma' itu likafati thaqalain, maaf. Wakadal malaika ini atofnya bukan atofnya ke dzanya itu. Dza ini kan isyarah. Isyarahnya kemana? Isyarahnya itu ke terutusnya Nabi ya. Untuk terutusnya Nabi kepada malaikat itu berdasarkan pendapat jam'un muhakkim. Dalam artian masih masih ada belum kesepakatan ulama mengenai apakah malaikat itu memang apakah Nabi diutus untuk malaikat juga apa enggak gitu ya. Jadi kalau yang mengatakan bahwa Nabi itu juga diutus untuk para malaikat itu menurut ulama, menurut jam'un muhakkikun. Ya, ini bukan kitab hadis ya, ini kitab fikih Fathul Mu'in. Ada yang tanya itu hadis apa kan? Ya, oke. Monggo kita lanjut ya. Wa Muhammadun adapun lafaz Muhammad ala sayyidina Muhammadin. Wa Muhammadun adapun lafaz Muhammad alamun mankulun ialah alam yang dipindah min ismil maf'uli dari isim maf'ul. Jadi alam itu kan ada 2.
Ada istilahnya alam manqul dan alam murtajal. Alam murtajal itu adalah nama yang tidak pernah digunakan di dalam di dalam pembicaraan bahasa Arab. Kalau alam manqul itu alam yang sudah pernah digunakan, alam yang biasa digunakan di dalam pembicaraan bahasa Arab. Artinya dipindah dari bahasa biasanya itu ya. Untuk alam manqul itu, untuk Nabi Muhammad sendiri, lafaz Muhammad itu dipindah dari isim maf'ul Muhammadun, isim maf'ul al-mudha'afu yang mudha'af, Muhammadun. Artinya yang terpuji, yang dipuji, diambil dari lafaz hamada yuhammidu tahmidan. Nanti maf'ulnya Muhammadun gitu ya. Wa dzaka Muhammadun. Jam'un muhakkikun itu siapa Kak? Nah, ini kalau di dalam Fathul Mu'innya, kalau di Fathul Mu'innya memang nggak ada ya. Tapi kalau di Ana saya nggak tahu apakah dijelaskan apa enggak. Cuma kalau saya nggak tahu memang. Yang dimaksud dengan jam'un muhakkikun itu siapa? Apakah Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i yang selaku sebagai mujtahid muhakkik atau yang lain? Saya kurang paham. Coba saya cek ya, di sini ada nggak di sini penjelasannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada penjelasannya di sini. Yang dimaksud dengan ulama muhakkik siapa? Kita lanjut lagi. Nggak pintar bahasa Arab saya, ini dulu cuma bisa ngartikan kitab saja. Oh, ada yang komen malaikat itu tsaqalain menurut muhakkik kalau nggak salah. Kalau nggak salah siapa? Kalau yang di sini sih yang dibahas itu adalah tentang irsalnya ya. Yang dibahas itu tentang irsalnya. Qaululika fatitsaqalin al-jinni wal ins bal wa ilaka fatil khalqi, sebenarnya diutus kepada seluruh makhluk. Min malakin wa hajarin wa madarin bal wa ila nafsi, bahkan kepada dirinya sendiri. Wa qaulul allama ar-ramli lam yursal ilal malaika ai irsala taklifin. Sedangkan pendapat Imam Ar-Ramli, Al-Allamah Imam Ar-Ramli yang mengatakan bahwa Nabi itu tidak diutus kepada malaikat, yaitu maksudnya adalah mengutus sebagai orang yang memberikan beban taklif gitu. Tapi kalau fala yunafi annahu arsala ilaihim irsala tashrifin. Tetapi pendapat ini tidak bertentangan bahwasanya Nabi itu diutus kepada para malaikat sebagai utusan yang memuliakan, tashrif gitu ya, bukan memberi beban taklif gitu ya, tetapi dalam rangka tashrif ya. Di sini pembahasan cuma ini saja tuh, nggak sampai membahas tentang siapakah yang dimaksud dengan muhakkik ya. Ya, selamat bergabung Pak Raras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dulu ya. Ini masih taklif itu artinya apa? Taklif itu memberi beban hukum. Maksudnya memberi beban hukum itu apa? Ya, memberikan beban, punya tanggung jawab sholat, zakat, puasa, haji, itu namanya tanggungan hukum ya. Itu berapa ini? Ini masih awal nih, baru pembukaan nih, muqaddimah nih. Halaman berapa? Halaman awal, halaman 1 kalau punya saya nih makan. Oke, kita lanjut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Mana tadi? Oh iya. Nabi Muhammad itu wa Muhammadun alamun manqulun mismil maf'ul
Al-mudha'af, nama Muhammad itu maudhu'un, dibuat liman untuk orang kathurat yang banyak, khisaluhul hamidatu, apa sifat-sifatnya. Khisal itu jamak dari khoslah, sifat-sifatnya orang, al-hamidatu yang terpuji. Jadi lafaz Muhammad itu dibentuk untuk menunjukkan orang yang memiliki banyak sifat yang terpuji. Kenapa Nabi Muhammad kok diberi nama dengan Muhammad? Summiya, diberi nama bihi dengan nama Muhammad, Nabiuna, siapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oh, bukan kenapa ya. Biilhamin, Nabi kita itu diberi nama Muhammad biilhamin, dengan adanya ilham minallahi, dari Allah, ilham lijaddihi, kepada kakeknya. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki nama Muhammad dengan adanya ilham, ya dinamai kakeknya dengan adanya ilham dari Allah. Ya harapannya kakeknya itu satuh madu uqbah gitu ya. Ada di kitab Maulid bisa kan, Nabi Muhammad itu diberi nama Muhammad karena kata kakeknya satuh madu uqbah, nanti jejak kehidupannya akan terpuji. Karena nanti jejak kehidupannya akan dipuji oleh orang. Oke, kita lanjut. Wa rasulu, adapun rasul, minal basyari, dari kalangan manusia, zakarun, ialah seorang laki-laki, hurun, yang merdeka, uhiya, yang diberi wahyu, ilahi, siapa laki-laki ini diberi wahyu, bisyarain, dengan suatu syariat, wa umiro, dan diperintahkan siapa laki-laki ini bitablighihi, untuk menyampaikan syariat tersebut. Wa illam yakun, sekalipun tidak ada, lahu, ialah bagi nabi ini, bagi laki-laki ini, kitabun, apa suatu kitab, wala naskhun, dan juga tidak punya salinan. Maksudnya salinan istilahnya itu ya nasah, tidak pun. Maaf. Maksudnya nasah itu bisa dimaknai menghapus syariat berikutnya. Wa illam yakun lahu kitabun wala naskhun, sekalipun laki-laki ini tidak memiliki kitab dan tidak memiliki nasah. Jadi yang dimaksud dengan rasul itu siapa? Rasul itu adalah, di sini penjelasannya adalah laki-laki yang merdeka, yang beliau diberi wahyu, mendapatkan syariat melalui jalan wahyu, dan beliau diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut, sekalipun orang ini tidak memiliki kitab dan tidak menghapus syariat sebelumnya. Contohnya seperti siapa yang tidak punya kitab dan tidak menghapus syariat? Yusha, seperti Nabi Yusha alaihissalam. Fa'illam yu'mar bitablighi, fa'illam yu'mar bitablighi, fa'illam yu'mar, maka jika tidak diperintah, jikalau tidak diperintah siapa rasul ini bitablighi, untuk menyampaikan syariat, fanabiyun, maka dia disebut sebagai nabi. Fanabiyun, maka dia disebut sebagai nabi. Jadi perbedaan mendasar antara nabi dengan rasul adalah, kalau rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan syariat, kalau nabi tidak diperintahkan, gitu ya. Jadi kalau nabi itu murni untuk dirinya sendiri, tidak untuk masyarakatnya. Ya, kalau kita lihat dari definisi seperti ini, mohon maaf saya tutup dulu ya, habis ini mungkin kalau mau komen nih. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, manakah yang lebih utama antara rasul dengan nabi? Antara yang disuruh menyampaikan risalah dengan tidak? Ya jelas rasul. War rasul, adapun rasul, afdalu, ialah lebih utama, minan nabi, daripada nabi, ijma'an, dalam keadaan ijma', berdasarkan ijma'. Kita lanjut dulu, habis ini kita bahas lagi ya. Wasahha, dan sahih, khabaru anna adadal anbiya'i alaihim salatu wassalam mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Wasahha, dan sahih, khabaru anna, apa khabar bahwasanya adadal anbiya'i, bahwasanya ada pun bilangan jumlah para nabi, alaihi musholatu wassalam, semoga ialah atas mereka, as-sholatu, adapun sholawat, wassalamu, dan salam,
Jumlah para nabi itu berapa sahihnya? Mi'atu alfin ialah 100.000, wa arba'atun wa ishruna alfan lebih 24 ribu. Artinya kalau kita jumlah 124 ribu itu jumlah nabi yang sahih berdasarkan hadis nabi. Ya, terima kasih Black Shark. Ya, habis ini ada yang komen, habis ini saya bahas ya dikit lagi. Wa anna adadal rusuli, dan bahwasanya jumlah dari para utusan salatu mi'atin wa khamsata asyara ialah ada 315. Jadi kalau jumlah nabi itu ada 124.000, kalau rasul utusan yang punya tanggung jawab untuk menyampaikan risalah itu ada 315. 315, ya benar, 315. Ini ada yang komen tentang Jam'un Muhyiddin biasanya bukan nama perorangan atau kelompok, tapi para pakar ilmuwan saja. Oke. Biasanya merujuk pada orang-orang yang pakar keilmuan di dalam muhakkik, ya, tahqiq. Nasah itu bukan menghapus artinya di situ, karena hanya Nabi SAW yang menghapus syariat terdahulu. Gitu ya. Coba kita cek ya. Nashun itu yang dimaksud adalah salinan kitab atau nasah. Mungkin bisa kasih referensinya biar jadi pertimbangan. Sallallahu Nabi Muhammad. Di sini nggak ada penjelasan tambahan ya. Soalnya kalau nama lain dari, kan ada yang mendapatkan kitab, ada yang mendapatkan suhuf ya. Harusnya menggunakan suhuf gitu. Kalau memang yang dimaksud adalah suhuf. Tapi kalau di situ nasah tidak dimaknai menghapus syariat, apa kira-kira? Kalau menurut saya pernah baca di karangan Syekh Ramadan Al-Buti ya, Syekh Ramadan Al-Buti di Fiqhus Sirah. Jadi yang tidak mengalami perubahan itu adalah segi akidah. Jadi dari Nabi pertama, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dari segi akidah itu tidak mengalami perubahan sama sekali. Tetapi dalam urusan syariat, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu terus mengalami perkembangan, terus mengalami perubahan. Kenapa kok terus mengalami perubahan? Karena ya syariat itu menyesuaikan dengan realita masyarakat, realita sosial. Jadi bisa jadi realitas sosial yang ada di zaman Nabi Adam itu berbeda dengan yang ada di zaman Nabi Nuh. Begitupun seterusnya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu terus mengalami perkembangan. Sehingga syariat itu berubah-ubah. Ya. Dari satu nabi ke nabi berikutnya itu berubah-ubah. Jadi menurut saya ya tetap lebih tepat dimaknai nasah sebagai menghapus syariat sebelumnya. Karena kita tahu sendiri kan bagaimana di Nabi Isa, hukum yang ada di Nabi Isa dengan Nabi Musa, atau kita bandingkan jangan itu ya, antara kaum Yahudi dengan kaum Nasrani, itu kalau Yahudi itu begitu ketat, kalau Nasrani begitu fleksibel ya. Yang banyak keharaman itu di Yahudi, yang banyak gampang itu di kalangan Nasrani gitu. Meskipun tidak bisa dikatakan agamanya masih steril ya. Cuma ya banyak pengurangan syariat gitu. Ya hanya wawasan saja ya. Ya sepemahaman saya itu seperti itu. Jadi penghapusan syariat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dicari yang halaman sampean itu juz 1 itu.
Dia juz 1 ini. Ini masih awal-awal juz 1. Alhamdulillahil Fattahil Jawad. Nggih. Fathul Muin juz 1 baru pembukaan gitu ya. Ya, begitu jadi Muhammad Iqbal. Setahu saya seperti itu. Soalnya Nabi itu, saya ulang lagi ya, karena syariat Nabi itu terus mengalami perkembangan menyesuaikan dengan realitas sosial. Jadi nggak bisa dipukul rata semua Nabi sebelum Nabi Muhammad syariatnya sama gitu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam Kak Rahman. Ngaji kalau sempat katanya. Ya, ini Rahman teman saya nih. Oke, kita lanjut ya. Lanjut Ustaz. Nggih, makasih. Kita lanjut ya. Wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi. Wa ala alihi, semoga adapun sholawat dan salam juga tercurahkan ala alihi kepada keluarga Nabi. Keluarga itu siapa? Aqaribihi, artinya para kerabatnya Nabi. Al-mu'minina yang mukmin. Al-mu'minina yang mukmin. Ya, habis ini Muhammad Iqbal kita bahas habis ini dah. Min Bani Hashimin, dari Bani Hashim, wa Muttalibin, dan dari Bani Muttalib. Jadi pengertian keluarga Nabi itu adalah para kerabat Nabi dari jalur Bani Hashim dan Bani Muttalib ya. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kenapa kok cuma 2? Padahal kerabatnya Nabi itu sebenarnya ada 4 jalur ya. Saya lupa tapi satunya jalur Bani Naufal, satunya Bani Makhzum ya mungkin ya. Saya lupa ya. Intinya ada 4 jalur sebenarnya. Cuma yang diakui sebagai keluarga Nabi cuma 2, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kenapa? Karena yang membela Nabi, maksudnya yang mendukung Nabi di dalam dakwah itu cuma 2 Bani ini. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat di saat terjadinya pemboikotan itu ya. Yang ikut terlibat itu hanya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Oke, kita lanjut. Habis ini Kak Iqbal. Wakilan, dan dikatakan hum, adapun mereka kullu mu'minin. Yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah seluruh umat mukmin. Jadi keluarga Nabi itu bukan hanya yang punya keturunan Nabi saja, tetapi seluruh orang yang beriman itu adalah keluarga Nabi. Kullu mu'min itu di dalam makom apa? Ai fi maqamid du'ai wa nahwihi, di dalam makom doa dan semisalnya. Nah, jadi keluarga Nabi itu memang banyak pengertiannya ya. Banyak pengertiannya. Ada di dalam makom menerima zakat itu ya. Kalau dalam makom menerima zakat, maka keluarga Nabi itu khusus tadi keluarga Nabi dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi kalau dari ranah doa, mendoakan keluarga Nabi, maka seluruh keluarga Nabi. Ya, yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah seluruh umat muslim. Seluruh umat muslim itu adalah keluarga Nabi itu. Sehingga ketika didoakan wa'al ali, itu semuanya dapat doanya. Waktiro, dan dipilih apa pendapat itu? Pendapat bahwa keluarga Nabi itu adalah seluruh umat mukmin ketika di dalam makom doa. Li khobarin do'ifin fihi, karena adanya khobar do'if fihi di dalam masalah ini. Gak apa-apa berdasarkan khobar do'if, karena tidak berkaitan dengan hukum ya. Wajazama, dan menegaskan bihi dengan makna ini, dengan bahwa maknanya alun itu adalah ya keluarga Nabi yang dimaksud adalah seluruh umat mukmin. An-Nawawi, siapa Imam An-Nawawi, fi syarah muslimin, di dalam kitab syarah muslim, di dalam syarah muslimnya. Ya, kita bahas dulu lagi dikit ini ya. Muhammad Iqbal ada yang setujui. Ini ada yang jika Nabi Isa itu menasah syariat terdahulu, artinya Isa itu juga menasah semua syariat terdahulu. Ya, menasah syariat itu tidak harus menasah semuanya itu ya. Tapi menasah sebagian itu juga sudah termasuk menasah, termasuk menghapus. Yang asalnya di hari Jumat nggak boleh berburu, ketika di Nabi Isa boleh berburu gitu. Itu ya.
Berarti klaim bahwa Nabi itu menasakh semua syariat terdahulu salah. Ya bukan salah, tetap benar itu. Tapi kalau yang tidak dibenarkan, berarti yang tadi tidak dibenarkan itu kalau membatasi nasakh hanya berlaku pada Nabi Muhammad. Artinya nasakh itu tidak hanya berlaku di syariatnya Nabi, di syariat-syariat terdahulu pun juga ada nasakh. Besok masih lanjut Fathul Mu'innya, insyaallah masih lanjut. Doakan punya. Artinya nasakh apa? Nasakh itu artinya menghapus. Manansakh min ayatin aw nunsiha, itu ya. Salah satu di Al-Qur'an penggunaannya. Tidaklah menghapus siapa kami min ayatin dari tanda-tanda Allah dan seterusnya. Oke, gitu ya. Di sini ada nggak ya tentang keluarga Nabi? Kalau mansukh itu Yang artinya dihapus. apa? Oh, mansukh. Sesuatu yang dihapus itu namanya mansukh. Yang menghapus namanya nasikh. Prosesnya namanya nasakh, ya gitu. Itu faedah kebahasaan. Oh ya, tadi yang saya bilang ada 4 bani itu. Jadi sebenarnya keluarga Nabi itu ada 4 bani ya. Kalau ke atas itu ada Bani Hashim, ada Bani Muttalib, ada Bani Abdus Syamsin, sama Bani Naufal. Cuma yang terhitung sebagai keluarga Nabi itu cuma 2, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kalau Nabi sendiri itu dari mana sebenarnya? Kalau Nabi sendiri itu sebenarnya dari jalur Bani Hashim. Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Naufal, satunya Bani Abdus Syamsin, Abdus Syams. Abdus Syamsin. Namanya Abdus Syams. Ada 4 bani itu ya. Oke, kita lanjut ya. Biar cepat ke fikihnya nih. Kalau nggak natam, nggak ke fikih nih. Artinya besok langsung ke fikih nih bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasahbihi dan sahabatnya Nabi. Sohbun itu ismun jam'in, ialah isim jamak li sohibin untuk lafaz, untuk makna sohib. Bimakna sohabi yang semakna dengan lafaz sohabi. Para sahabat itu isim jamak. Wawa adapun sahabat itu man ialah orang ijtama'a yang berkumpul siapa man mukminan dalam keadaan mukmin, berkumpul binabiyina dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walau sekalipun ada orang ini akma ialah buta, wa ghairu mumayyizin dan tidak tamyiz, masih bayi atau masih belum tamyiz lah. Atau tidak tamyiz bisa diartikan gila juga enggak apa-apa. Jadi yang masuk dalam kategori sahabat adalah setiap orang yang pernah nututi Nabi, berjumpa dengan Nabi, sekalipun buta, sekalipun gak lihat Nabi, sekalipun juga tidak tamyiz. Intinya pernah bersama, hidup bersama Nabi dalam keadaan mukmin. Wasahbihi dan para sahabat Nabi al-faizuna. Oh, ini wa'ala alihi sifatun liman dzukir. Ini berarti harusnya al-faizina ya. Kalau ini jadi sifat. Harusnya al-faizina yang memperoleh siapa mereka, yang sukses siapa mereka, biridallahi mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Nah, iya, punya saya al-faizin. Nah, harusnya al-faizina. Punya saya keliru ini cetakannya berarti. Ini sifatun ialah menjadi sifat liman dukiro, liman untuk orang dukiro yang telah disebutkan. Siapa? Sohbun dan Ali. Keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Ya begitu ya. Artinya dukir siapa? Liman untuk orang dukiro yang telah disebutkan siapa man. Orang yang disebutkan itu siapa? Yang mencakup 2, yaitu sahabat dengan keluarga Nabi. Oke, kita lanjut.
Masih aman ini. Wa ba'du, dan setelah itu, ai ba'da ma taqaddama minal basmalati wal hamdalati, artinya setelah sesuatu taqaddama yang telah lalu apa ma itu minal basmalati berupa basmalah, wal hamdalati dan hamdalah, wassalati dan bersolawat, wassalami dan salam ala man dzukir kepada orang yang telah disebutkan. Setelah basmalah, alhamdulillah dan solawat, fahadha maka adapun ini, ail mu'allafu artinya karangan ini, al-hadiru yang sudah hadir dihnan secara pikiran, hadir di otak, masih belum ditulis kan? Ini namanya muqaddimah, berarti masih belum ditulis isinya. Maka adapun karangan ini mukhtasarun ialah ringkasan. Ringkasan itu apa? Qalla yang sedikit, lafduhu apa lafadznya ringkasan, wa katsura dan banyak maknahu apa maknanya ringkasan. Jadi yang disebut sebagai mukhtasar itu adalah lafadznya ringkas tapi maknanya padat gitu ya. Mukhtasar sendiri diambil dari lafadz apa? Minal ikhtisari, diambil dari lafadz al-ikhtisar. Ringkasan fil fikhi di dalam ilmu fikih, di dalam fan ilmu fikih. Fikih itu apa? Huwa adapun fikih lughatan secara bahasa, al-fahmu ialah faham. Wastilahan dan adapun fikih secara istilah, al-ilmu ialah pengetahuan, mengetahui bil ahkami syar'iyati kepada hukum-hukum syar'i, al-amaliyati yang bersifat praktis, bersifat praktek. Mengetahui hukum syar'i yang bersifat praktek, pengetahuan itu al-muktasabu. Pengetahuan itu diperoleh min adillatiha dari dalil-dalilnya hukum, dalil-dalilnya ahkam, dalil-dalilnya ahkam at-tafsiliyati yang bersifat rinci. Jadi yang disebut sebagai fikih itu adalah al-ilmu, pengetahuannya. Pengetahuan, mengetahui ya tentang hukum-hukum syar'i praktis yang diperoleh dari dalil-dalil tafsili. Itu namanya fikih. Ada yang baca al-muktasabi. Jadi apa al-muktasabi? Al-muktasabu ini ya bacanya ya. Jadi sifat atau jadi naat dari lafadz al-ilmu. Kok nggak dibaca al-muktasabi, mau jadi naat kepada ahkam? Nggak bisa. Kalau mau dijadikan sifat dari ahkam, ini harus mu'annas, asyariyati, al-amaliyati, harus mu'annas, harusnya al-muktasabati gitu. Tapi ini yang diperolehkan ilmunya kan. Pengetahuan itu diperoleh dari mana? Dari dalil-dalil fikih yang bersifat rinci. Jadi ada istilahnya dalil tafsili, ada dalil ijmali. Ada istilahnya dalil tafsili, ada istilahnya dalil ijmali. Dalil tafsir itu adalah dalil Al-Quran atau Sunnah yang langsung membahas tentang hukum-hukum tertentu. Itu namanya tafsili, hukum tertentu. Contohnya ya, aqimus sholah itu kan dalil Al-Quran yang membahas tentang hukum sholat. Nah, berarti itu termasuk dalil tafsili. Nah, kalau dalil tafsili itu ranahnya fikih. Lawannya dalil ijmali itu ranahnya usul fikih. Dalil ijmali itu hukum-hukum yang bersifat global, bersifat umum. Itu ranahnya usul fikih. Artinya al-muktasabu apa tadi? Diperoleh. Al-muktasabu yang diperoleh. Oke gitu ya. Wastimdaduhu adapun sumber. Istimdaduhu adapun sumber dari fikih itu apa? Adapun sumber dari fikih itu minal kitabi ialah berasal dari Al-Quran, was sunnati dan sunnah, wal ijma'i dan kesepakatan ulama, wal qiyasi dan qiyas. Jadi fikih itu sumbernya dari 4 ini. Ini disepakati dari Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Sebenarnya masih banyak dari dalil fikih lainnya ya, tapi itu mukhtalaf, diperselisihkan. Apa saja contohnya? Contohnya kayak maslahat mursalah, uraf, terus istishab, itu nanti dibahas di dalam usul fikih nih. Bukan di sini. Tetapi yang disepakati itu dari 4 kitab, sunnah, ijma' dan qiyas. Oke, ini membahas tentang ya masih. Tentang apa istilahnya? Al-mabadi asyar ya. Prinsip-prinsip 10 ya. Biasanya kan perlu mengetahui hakikatnya ilmu itu apa, terus sumbernya dari mana, fungsinya dari mana, fungsinya untuk apa, atau istilahnya kalau di perkuliahan itu ya
aspek filosofisnya ya, aspek filosofis dari suatu ilmu, ontologis, terus epistemologi dengan aksiologi. Ya, oke. Wa faidatuhu. Sekarang membahas tentang kegunaannya. Atau istilahnya kalau di perkuliahan apa? Aksiologinya. Wa faidatu, adapun faidahnya. Faidah dari ilmu fikih. Fungsinya untuk apa? Imtithalu awamirillahi ta'ala, supaya kita bisa imtithalu awamirillah, mematuhi perintah-perintah Allah Ta'ala, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, terima kasih Pani Muda. Di zaman sekarang ini banyak masyarakat yang memerlukan jaringan internet sebagai sarana berkomunikasi. Terus Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat covernya? Ya, monggo. Nih, lihat covernya. Kalau tertarik. Gerbang Andalus. Kita lanjut ya. Lanjut. Jadi kitab ini akan memuat fikih, ilmu fikih, ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktis, ala madhabil imami, berdasarkan madhab al-imam al-mujtahidi, yang seorang mujtahid, Abi Abdillah, yakni Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu Imam Asy-Syafi'i, semoga merahmati kepada Imam Asy-Syafi'i Allah ta'ala. Jadi kitab ini akan membahas tentang fikihnya madhab Syafi'i. Waradiyah, dan semoga meridai siapa Allah anhu kepada Imam Asy-Syafi'i, ai madhaba ilaihi minal ahkami fil masaili. Apa yang dimaksud dengan madhab? Madhab itu adalah sesuatu dhahaba yang berpendapat siapa Imam Asy-Syafi'i ilahi kepada ma itu minal ahkami, berupa hukum-hukum, fil masaili, di dalam masalah-masalah. Nafisa bertanya, al-muktasab rofaknya karena apa? Rofaknya karena menjadi naat dari al-ilmu, ilmu yang diperoleh gitu. Al-muktasabu, yang diperoleh gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini tanya hukum ngirim gift habis ini dah. Kita selesaikan dulu. Sabar ya. Wa Idris, adapun Idris, Muhammad bin Idris. Idris itu waliduhu, ialah orang tuanya Imam Asy-Syafi'i. Ya, orang tuanya Imam Asy-Syafi'i itu namanya Idris. Nama beliau sendiri itu sebenarnya namanya Muhammad ya. Nama beliau sendiri adalah Muhammad. Bapaknya namanya Idris. Wa adapun Idris ibnu Abbasin, ialah ibnu Abbas ibni Utsman ibni Syafi ibni Sa'ib ibni Abid ibni Abdin ibni Yazid ibni Hashim ibni Abdul Muttalib ibni Abdi Manafin. Sementara Imam Asy-Syafi'i itu, ya, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah anak dari Abbas bin Utsman bin Syafi bin Sa'ib ibni Ubaid atau Abid nih ya. Abid ibni Abdin ibni Yazid ibni Hashim ibni Abdi Muttalib ibni Abdi Manaf. Jadi nasabnya ya, nasab dari Imam Asy-Syafi'i itu juga bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya, bertemu dengan Nabi Muhammad di mana? Di Abdi Manaf ya, Abdi Manaf. Oh, ini keliru, ini salah cetakan, bahaya nih. Bin Hashim bin Muttalib itu ya. Oke, ini coba ada footnote-nya nih. Oh enggak. Iya, punya saya Al-Muttalib. Al-Muttalib ya, keliru ini, salah cetakan ini. Ya, salah cetakan ini. Punya saya ada Hashim bin Al-Muttalib bin ya, Al-Muttalib kan. Ya, enggak ada Abdulnya kan ya. Ya, ini keliru. Tidak ada. Punya saya ini salah cetakan ini. Yang benar itu langsung Ibni Muttalib. Jadi Abdu Manaf itu kan punya 4 anak itu tadi kan. Ada namanya Muttalib, ada namanya Hashim,
ada namanya Naufal, ada namanya Abdul Syamsin itu. Ada 4 anak itu. Muthalib punya anak dikasih nama saudaranya yaitu Hashim. Sedangkan Hashim itu dikasih nama apa? Punya anak juga dikasih nama Muthalib itu ya. Jadi ketemunya nasab dari Imam Asy-Syafi'i dengan Nabi itu ketemu di Abdul Manaf. Di Abdul Manaf. Abdul Manaf itu punya ya kalau Nabi itu dari Abdul Manaf ke Hashim, dari Hashim ke Muthalib. Bukan dari Hashim ke Muthalib ya benar. Oh, ini benar nggak ya? Hashim, Muthalib, terus Nabi. Muthalib Abdul Muthalib itu sebenarnya nama aslinya Hashim. Ini kayaknya ada yang janggal juga nih ya. Ntar ya, saya cek lagi. Cetakan saya ini agak janggal nih. Kalau cetakan yang lain sama seperti itu ya. Hashim terus Muthalib ya. Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Hashim bin Muthalib bin Abdi Manaf. Iya, punya saya begitu. Kalau kayak gini sama dengan Nabi. Harusnya itu kebalik ini harusnya. Bin Muthalib bin Hashim harusnya seperti itu. Harusnya Muthalib bin Hashim gitu ya. Ya ini yang salah cetakan. Harusnya. Maaf. Harusnya seperti itu. Coba saya cek di hasiahnya ada apa enggak nih ya. Semoga ada ya. Yang seharusnya bagaimana? Seharusnya itu kalau setahu saya ya, Muthalib dulu baru Hashim kalau Imam Syafi'i. Karena ketemunya di Abdul Manaf. Muttalib pertama, kedua Hashim. Oh bener ding ya. Oh ya benar. Maaf keliru. Ya ini benar nih. Bin Hashim bin Muthalib bin Abdi Manaf itu. Kalau Nabi itu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf gitu. Jadi memang ketemunya di Abdul Manaf. Ya seperti itu benar. Ya gitu ya. Benar kalau cetakan ini yang salah cuma ketambahan Abdun saja. Harusnya nggak ada Abdunnya. Kalau Nabi itu Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Di sini saudaranya Muthalib ya, bin Hashim bin Abdul Manaf. Kalau Imam Syafi'i itu bin Hashim bin Abdul Manaf ibni Abdi ya Allah Hashim bin Muthalib bin Abdi Manaf. Jadi bertemunya itu di Abdul Manaf, bertemunya di Abdul Manaf. Gitu. Kita lanjut ya. Abdul Muthalib ya benar ya. Oh itu benar. Abdul Muthalib itu jalur Nabi, kalau Al-Muthalib itu jalur Asy-Syafi'i ya benar. Untuk mengetahui nasab-nasab Nabi itu dari kitab apa bisa lihat di kitab-kitab Maulid itu banyak itu ya. Atau kitab Sirah biasanya banyak. Oke, kita lanjut ya. Wa Syafi'un adapun Syafi'. Kenapa kok dinisbatkan Asy-Syafi'? Walladzi yunsabu ilaihi al-imamu. Wa Syafi'un adapun Syafi' huwa ialah Asy-Syafi', huwa alladzi ialah
sesuatu yunsabu yang dinisbatkan ilai kepada alladzi al-imamu siapa Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu dinisbatkan kepada Asy-Syafi'i. Sebenarnya Asy-Syafi'i itu baru kakek nomor berapanya ini kan Asy-Syafi'i ini. Bu aslama dan masuk Islam siapa Asy-Syafi'i? Kenapa kok Imam Asy-Syafi'i itu menggunakan nisbatnya Imam Asy-Syafi'i? Wa aslama masuk Islam siapa Asy-Syafi'i? Siapa Asy-Syafi'i? Wa abuhu bersama bapaknya Asy-Syafi'i As-Saibu yakni As-Saib. Asy-Syafi'i dan As-Saib itu masuk Islam kapan? Yauma Badrin, di waktu perang Badar, ya di hari perang Badar. Jadi masuk Islamnya tuh di zaman Nabi itu. Imam Syafi'i dengan As-Saib. Wa wulida dan dilahirkan imamuna siapa imam kita radhiyallahu anhu. Semoga meridhoi siapa Allah anhu kepada imam kita yakni Imam Asy-Syafi'i. Imam kita itu dilahirkan kapan? Sanata khamsina wa mi'atin, di tahun 150 Hijriah. Ya, 150 Hijriah. Ya benar. Pas di tahun kewafatan dari Imam Abu Hanifah. Jadi tahun wafat sama tahun wafatnya Imam Abu Hanifah dengan tahun lahirnya Imam Asy-Syafi'i itu sama. Tahun 150. Wa tuwfiya dan diwafatkan siapa Imam Asy-Syafi'i yaumal Jum'ati, di hari Jumat Silkhorojaba, di akhir dari bulan Rajab sanata arba'in wa mi'ataini, di tahun ke-204 Hijriah. Jadi usia Nabi itu sampai usia Imam Asy-Syafi'i itu berapa? 204 dikurangi 150 berarti 54 tahun. Lanjut. Wasama itu dan menamai siapa aku kepada kitab ini, kitab matan, bi Qurratul Aini, dengan nama Qurratul Ain, bibayani muhimmati ahkamid dini, dengan menjelaskan penting-pentingnya hukum-hukum agama. Intakhobtu memilih siapa aku kepada nama ini. Oh maaf ya. Intakhobtu wahadal, mensarikan ya. Kita cari mana yang lebih cocok ya. Intakhoba biasa dimanai pemilu ya. Intakhoba menyeleksi ya, bagus mananya. Intakhobtu menyeleksi siapa aku untuk kitab Qurratul Ain wahada syarha dan syarah ini, yaitu syarah Fathul Mu'in. Aku menyeleksi minal kutubil mu'tamadi, dari beberapa kitab yang mu'tamad, li syaikhina, milik guru kita. Siapa guru kita? Khatimatil muhaqqiqina, penutup para muhaqqiq, Syihabuddin, yang menjadi pelita agama, Ahmad bin Hajar al-Haytami, yakni Imam Ahmad bin Hajar al-Haytami, Ibnu Hajar. Wa baqiyatil mujtahidina, dan para mujtahid lainnya, mithla Wajihuddin, seperti Wajihuddin, pemuka agama Abdurrahman, nama beliau sendiri Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi radhiyallahu anhuma. Wa syaikhina, dan guru dari guru-guru kita, yakni Syekhul Islam Al-Mujaddid, Syekh Islam Al-Mujaddid, pembaharu, Zakaria Al-Ansari, yakni Imam Zakaria Al-Ansari. Wal Imamil Amjad, dan Imam Al-Amjad Ahmad Al-Muzajjad Az-Zabidi rahimahumallahu ta'ala, semoga Allah merahmati keduanya. Wa ghairihim, dan selain mereka, min muhaqqiqil mutaakhirina, dari muhaqqiq mutaakhirin. Mu'tamidan ala ma jazama bi Syekhuna Al-Muhadzab An-Nawawi Ar-Rafi'i. Mu'tamidan, hale beriktimat, berpedoman, alama atas pendapat jazama, yang menegaskan bi dengan Syekhuna siapa guru kita Al-Muhadzab, seorang muhadzab. Muhadzab itu bukan muhadzab ya, muhadzib berarti. Yang mensarikan, yang apa makna aslinya? Hadzaba, membersihkan kalau arti aslinya kayaknya. Menjernihkan ya.
Kalau artinya muhadzab itu terpelajar ya. Yang terpelajar An-Nawawiyu, yakni Imam An-Nawawi, War-Rafi'i dan Imam Ar-Rafi'i. Fa muhaqqiqul mutaakhirin, dan kemudian para muhaqqiq mutaakhirin radhiyallahu anhum. Rajian halim mengharap Oh, ada opsi Syekhul Muhadzab katanya. Bukan Syekhuna. Tak kenapa Bu? Ada cetakan seperti itu ya. Itu dicetakan dalam Tak kenapa niku? bab awal Muqaddimah Fathul Mu'in. Muqaddimah. Oke, siap. Sudah hampir penutupan, nggak apa-apa tapi lah. Syekhul Muhadzab, oh iya Syekhul Muhadzab. Dua guru dari Al-Mu'tamadahu itu berpedoman. Iya, berpedoman. Oh, pakai dal ya, mudhahab. Syekhul madhab gitu ya, bukan. Kalau di sini tadi Syekhun al-Muhadzab. Oh, salah cetakan ini ya berarti ya. Oh iya ini. Ini cetakan lain pakai ini. Alama jazama bihi Syekhul madhab. Dua syekh madhab. Yakni Imam An-Nawawi, War-Rafi'i dan Imam Ar-Rafi'i. Ini ada yang ini ketambahan juga ini, harusnya nggak ada ini. Fa muhaqqiqul mu'akhi, ini saling melengkapi berarti cetakannya. Itu tidak ada. Ya, saling melengkapi cetakannya nih. Di sini benar. Ya di sini salah bagian ininya, di sini tapi benar bagian nggak ada An-Nawawinya itu ya. Ya. Memang harus perbandingan beberapa cetakan emang ini. Kita lanjut ya. Fa muhaqqiqul mutaakhirina, dan kemudian para muhaqqiq mutaakhirin radhiyallahu taala anhum. Rajian halim mengharap, aku menamai dengan Qurratul Ain di Muhimmatiddin ini, mengharap min Rabbina, dari Tuhan kami, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, mengharap ayan tafi'a, kepada mengambil manfaat, agar mengambil manfaat dengan kitab ini, mengambil manfaat al-adhkiya'u, siapa orang-orang yang cerdas, ail uqola, artinya orang yang cerdas, wa antakirro ya, korro yakiru kan biasanya, coba saya cek dulu ya, korro yakiru ya, wa antakiro, dan supaya sejuk bihi, dengan bisa babihi, dengan sebab adanya kitab ini, aini apa kedua mataku, dan biso, dan supaya kedua mataku itu merasa sejuk dengan kehadiran kitab ini, nanti kapan, al yaumal akhirah, di hari akhirat, bin nadhari ila wajhil karim, bin nadhari, dengan memandang, ila wajhil karim, kepada wajahnya Allah yang maha mulia, bukrotan wa asyan, sepanjang pagi dan sepanjang sore, amin Allahumma amin. Sarahe nggih. Dalam Sarahe nggih niku nggih. ini ya sarah dari ya sarahnya, ini baca sarahnya. Inganah berarti. Oh belum, bukan. Kalau Yana itu kan hasyah. Kalau matanya kan Qurratul Ain, sarahnya pakai Fathul Mu'in. Ya mungkin cukup nyampe di sini nih. Tadi mulainya sudah ya, untuk babus sholat insya Allah kita baca besok. Nyampe sini mungkin. As-Sa'ib wa tining bapak Imam Syafi'i, as-Sa'ibu paneka hanya Masaib. Iya, namanya as-Sa'ib. Paneka hanya Masaib. Takiro bunga, sejuk, senang artinya. Bukan tetap ya, senang itu ya. Video live-nya bisa dinolkan, masukkan YouTube atau PT buat jadikan petunjuk Indo mumpung dari awal. Oh iya, usulan bagus.
Insya Allah saya download dulu ya. Nanti bisa dibuat dibuat petuk Untuk nih. selanjutnya nanti dimulai jam berapa biasanya kalau malam? Insya Allah sekitar jam berapa ya? Jam 9 itu udah Pak. Jam 9 9. sampai setengah 10 ya. Sekitar 9 sampai setengah 10. Menyesuaikan dengan lowongnya waktu. Iki sange putih nggih. Jami. Saking Jember, aslinya saking Jember. Nih. Jenengan asli mana nih? Tengah iki Pulau Jawa, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Amin amin, semoga berkesinambungan. Setuju. Amin. Ya mungkin cukup dulu ya. Terima kasih yang sudah menyimak Ya. sampai akhir. Insya Allah kita lanjut besok lagi. Semoga diberikan ilmu nafi dan barokah. Diberikan lancar rezeki, panjang umur berkah, manfaat. Amin, 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 amin. Doakan saya semoga bebas hutang. Amin. Ya semuanya bebas hutangnya. Salam dari Malaysia ya. Selamat bergabung. Live-nya insya Allah sekitar jam 9 ya besok insya Allah. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.